Halo teman-teman, balik lagi sama aku di video sharing insight pertemuan ke-13. Nah, pada pertemuan ke-13 ini aku akan membahas tentang SFBC dan naratif terapi. Oke, sebelum aku akan membahas SFBC dan naratif terapi, pada pertemuan kemarin Kamira sempat mengulas ulang lagi tentang perbedaan antara postmodern dan modern. Perbedaannya itu adalah postmodern itu kebenarannya itu tidak bersifat mutlak, dan kalau postmodern ini ia lebih fokus pada penyelesaian masalah, atau postmodern ini lebih fokus pada potensi dari atau pada potensi yang menyebabkan permasalahan tersebut. Jadi bukan masalah yang dihadapi tapi potensinya. Kemudian postmodern juga berpandangan bahwa uh, memiliki pandangan yang bersifat dekonstruksi atau memiliki bentuk penolakan terhadap sesuatu yang bersifatnya yang sifatnya itu kebenaran tunggal. Postmodern juga objektif, ia juga tidak berdiagnosa, ia juga tidak membahas masa lalu, jadi ia membahas masa sekarang atau masa yang dihadapi sekarang gitu. Nah, kemudian modern itu adalah ia membahas mengenai mengapa permasalahan itu bisa terjadi. Ya, modern ini ia juga mengkotak-kotakan, ia memiliki kebebasan. uh, Kalau modern ini segala sesuatunya itu ada aturan. Kalau tadi postmodern itu tidak membahas masa lalu, modern bisa dikatakan bisa membahas masa lalu. Oke, sekarang aku akan membahas tentang, setelah tadi kita membahas tentang postmodern dan modern, aku akan membahas tentang SFBC. SFBC pencetusnya adalah Enzo Kimberg dan Steve D. Caesar. Nah, keduanya ini merupakan pekerja sosial dan berlatar belakang dari dan latar belakang dari Enzo Kimberg ini adalah berasal dari keluarga. Ia bekerja sebagai farmasi. Kemudian SFBC ini sangat cocok digunakan di kalangan pendidikan, diberikan pada konteks pendidikan karena ini merupakan pendekatan yang singkat, tidak memakan waktu yang banyak, lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan ini, dan ya tidak membutuhkan waktu yang lama gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu Kamira kemarin juga sempat menjelaskan tentang keterampilan dasar konseling. Itu ada respon verbal dan respon non verbal. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang Vipatu strateg dari SFBC. Oke, filosofi dari SFBC itu adalah sejatinya kebenaran dan realitas bukan satu hal yang sifatnya absolut atau relatif. Patologinya SFBC ini lebih berfokus pada masa lalu sehingga tidak berfokuskan pada solusi yang ada dalam dirinya atau dalam orang lain, dalam psikologi. Tujuannya itu adalah untuk mengubah cara pandang Koseli sehingga ia bisa menemukan solusi yang lebih positif. Tekniknya itu ada scaling question, ada exception, ada miracle, ada coping, ada problem free talk. Oke, selanjutnya aku akan bahas tentang naratif terapi. Naratif terapi ini pencetusnya adalah Michael White dan David Epstein. Aku akan bahas secara singkat biodata dari Michael White dan David Epstein. Oke, Michael White lahir pada tahun 29 Desember 1948 di Adelaide, dan Michael White ini lahir dari keluarga yang kelas pekerja tradisional di Australia. Michael White ini meninggal dunia pada
tanggal 4 April 2008 di usia 99 tahun karena serangan jantung. Nah, David Epstein ini lahir di Ontario, Kanada pada tanggal 30 Agustus 1944. Oke, kalau bahas tentang strategik dari naratif terapi, filosofi dari naratif terapi adalah manusia dapat memahami realitas dan sebagai pengamat yang objektif, manusia itu dapat memahami setiap kejadian intinya. Nah, patologinya itu manusia bisa salah menafsirkan ceritanya. Tujuannya untuk menemukan atau membangun pengalaman individu yang baru, dapat membangun makna yang lebih positif untuk membangun fakta kehidupan baru bagi si individu tersebut atau si konselor tersebut. Strateginya itu lebih memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dan mengacu pada cerita-cerita atau narasi. Nah, tekniknya itu ada externalization atau memetakan pengaruh masalah dalam kehidupan konseli dan memetakan pengaruh kehidupan seseorang dalam perkembangan masalah. Yang kedua itu ada raising dilema atau memunculkan dilema-dilema tertentu untuk mengunci aspek-aspek permasalahannya, atau bisa dikatakan mengkonstruksi ulang dilema-dilema yang muncul pada pemikirannya dia atau pada dirinya dia sendiri. Dan yang terakhir itu ada predicting setback. Oke teman-teman, tadi aku sudah membahas tentang SFBC dan naratif terapi. Apabila ada kalimat yang salah, pengucapan yang salah atau kalimat yang kurang tepat, mohon dimaafkan karena ini masih dalam proses pembelajaran. Jadi sampai bertemu di sesi-sesi sharing insight selanjutnya, di pertemuan sharing insight selanjutnya. Dadah.